Ya saudara sekalian, firman ini karena ini hari raya besar bagi gereja, yaitu Basilika Lateran, yaitu jadi lambang dari gereja-gereja, lebih-lebih gereja katedral di seluruh dunia. Gereja Basilika itu tempat di mana uskup tinggal. Basilea dalam bahasa Yunani berarti kerajaan. Jadi ungkapan-ungkapan ini menunjukkan kebesaran Allah sebenarnya. Apa makna dari perayaan ini? Kalau kita menganggap bahwa gedung gereja yang kita miliki, sekalipun megah seperti katedral, hanya sebagai tempat berdoa, maka tidak seagung apa yang ingin Tuhan katakan. Dan karena tidak seagung itu, kita juga tidak mengerti juga mengapa Yesus begitu kejam dengan para orang-orang yang berjualan di sekitar gereja itu, Basilika itu. Menurut saya, kalau tidak hati-hati, kita menjadi orang yang munafik. Karena apa? Ini pertanyaan yang praktis, yang sulit untuk dijelaskan. Walaupun saya pribadi bisa mengerti. Mengapa di gereja-gereja, di halaman gereja, banyak orang jualan? Ya memang tidak sapi, tidak lalu binatang-binatang yang mengotori. Banyak orang berjualan itu mau tidak mau juga bertukar uang. Dan ada suatu keuntungan. Sekali lagi, kalau demikian, mestinya di gereja-gereja tidak boleh ada orang jualan. Itu pikiran yang terbatas menurut saya. Saudara sekalian, memang dalam khotbah yang singkat ini, tidak saya mau menguraikan dan memberikan teori-teori baru, tidak. Tetapi firman Tuhan ini mempunyai makna lebih daripada yang praktis. Boleh atau tidaklah orang itu berjualan di gereja. Mungkin saya ubah. Berjualan apa yang pantas di gereja sekarang ini? Karena ternyata juga banyak jualan. Ya. Singkatnya begini. Yang Yesus ingin tantang adalah bisnis untuk bisnis. Dan orang bisnis untuk bisnis pasti muncul keserakahan, muncul ingin menang, ingin untung seuntung-untungnya. Dan apa itu salah? Tidak. Tapi mengapa seandainya ditempatkan di gereja? Saya tidak terjebak di dalam peraturan. Karena saya bukan uskup, saya bukan paus, saya bukan ini. Tetapi Yesus mau mengatakan makna dari gereja. Itu yang penting. Supaya kita tidak menjadi munafik. Gereja bagi orang Katolik bukan gedungnya saja. Tapi ini suatu perwujudan dari Kristus yang kita sembah. Kita tidak menyembah gedungnya, tapi kita menyembah iman kita bahwa Yesus telah mengubah Yerusalem, bait Allah, yang dengan megah gedungnya itu menjadi dirinya sendiri. Akulah bait Allah, kata Yesus. Kalau aku adalah bait Allah, kamu harus bisa berdamai tinggal di dalam diriku. Dari arti gereja Basilika itu sudah mempunyai arti yang sesungguhnya seperti perjanjian baru. Orang tidak perlu lagi datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Tetapi akulah Yerusalem baru, kata Yesus. Dan ini memang tidak dapat dimengerti. Sehingga orang yang berjualan di situ menunjukkan mentalitas apa menurut saya yang ada pada diri orang itu.
Dan sekarang ini berlaku. Jadi kalau orang jualan, WK jualan, karismatik jualan, semua jualan di situ. Kalau itu lalu menjadi suatu pulau-pulau kecil untuk mencari keuntungan yang besar, saling berkelahi, ya tidak pantas. Ini bukan bisnis. Tuh, tapi bergaul dengan uang, iya. Tapi uang itu bisa uang melulu bisnis, untung saja, tapi tidak bersifat manusiawi kadang-kadang. Tapi ini adalah suatu pelayanan kasih. Dan tentu siapa yang berjualan di situ? Sejauh saya tahu, ya orang-orang yang membutuhkan hidup. Dan ini yang seringkali dipermainkan kalau tidak hati-hati oleh yang disebut PSE atau apa semua. Bukan untuk mencari apa, tapi mencari sesuatu yang tidak adil. Itu sering saya lihat. Dan itu perlu koreksi. Bukan karena firman ini lalu perintah. Firman ini memberikan dasar. Menjadikan sumber. Gereja adalah sungguh-sungguh suci. Karena gereja adalah perwujudan dari Yesus sendiri. Karena itu kalau katedral dulu saya tahu. Katedral di keuskupan kita. Itu oleh Monsignor Kloster, pada waktu gereja diangkat menjadi hierarki. Dulu kan gereja ini kan misioner. Walaupun ada uskup, tapi uskupnya tidak berfungsi sebagai uskup, tapi vikaris, apostolik, wakil paus sebenarnya. Tapi setelah dimandiri, yaitu hierarki, maka di situ jelas gereja itu ditingkatkan artinya. Inilah rumah Tuhan, Yesus sendiri. Dan siapa yang menjabatnya uskup? Wakil dari Tuhan. Itu lebih jelas. Sedang kalau misionaris, dia adalah wakil Tuhan karena paus. Maka vikaris, apostolik. Tapi setelah itu diosis. Artinya uskup sebagai pengganti rasul mempunyai kewenangan untuk membangun gereja Kristus di tengah-tengah umat. Ini menjadi hilang kalau kita hanya melihat materi gereja lalu saingan gereja katedral mana yang lebih hebat. Hati-hati, itu juga hebat mana gereja Katolik dengan gereja Kristen. Itu semua adalah yang hebat adalah Kristus, bukan yang hebat itu adalah gereja gedung. Nah, memang kalau gedungnya itu bagus, menunjang, boleh. Nah, tapi kalau di tengah-tengahnya ada perilaku yang tidak pantas. Nah, di sinilah saya kira mengkoreksi. Nah, lalu kemudian sampai Kristus itu membangun gereja di mana? Di dalam hati kita. Di dalam orang Katolik yang mengakui dirinya Kristen Katolik. Disitulah gereja mulai dibangun. Jadi gereja bukan gedungnya saja, tapi gereja adalah umat Allah yang rukun, yang bersatu. Dan itu yang seringkali lupa. Ini gereja, bukan gedung gereja. Lalu orang tanya, ini paroki mana? Tidak berparoki. Adanya apa? Ini memang didirikan atas dasar keuskupan. Terserah apakah ini mestinya bagian dari paroki mana. Itu terserah, itu hanya struktur, hanya administrasi. Tetapi gereja adalah di mana umat berkumpul bersama-sama, berdoa, dan menerima komuni kudus. Itulah perwujudan gereja. Nah, dengan pandemi inilah kita belajar. Jangan menjadi orang yang munafik. Sekalipun virtual di rumah. Anda bertanya, semuanya bertanya, sudah pantaskah aku merayakan Ekaristi Kudus secara virtual di rumah? Cara aku berpakaian, cara aku duduk, cara aku tidak memindahkan gereja di dalam rumah, tapi gereja ada di dalam hatimu, di dalam dirimu. Sehingga kamu dengan sendirinya berlaku sopan, berlaku hormat. Tidak berlebih-lebihan, tetapi betul-betul kerukunan dalam keluarga. Jadi misa-misa streaming dalam keluarga. Itu membuat keluarga lebih rukun, lebih bersatu. Saling mempersiapkan
altarnya, mestinya begitu. Bukan sekedar teknis, ya sudah pokoknya. Tidak, itu yang saya khawatirkan. Sehingga gereja itu menjadi kering, hambar. Maka inilah tugas dari semuanya, bagaimana gereja makin tampak ke Kristusnya di dalam masa pandemi ini. Karena dia datang dalam hati kita, dalam kerukunan kita, dalam kesatuan kita. Bukan dalam individu-individu yang berdiri sendiri. Semoga saudara sekalian penjelasan yang singkat ini sungguh menyadarkan. Karena ini semua adalah firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan sekarang kamu tidak perlu merayakan atau mengabdi kepada merayakan aku di Yerusalem. Akulah Yerusalem baru. Nah, inilah yang harus kita mengerti sehingga misa kudus pada hari ini juga merayakan Kristus, Yerusalem baru, dan lateran itu adalah suatu tradisi yang indah yang perlu kita peringati supaya iman kita bertumbuh dalam Kristus. Tuhan memberkatinya.